Oh ya? Kayak musisi-musisi Bandung yang tergapai, yang mudah kita temukan. Dan ada juga yang jarang kita temukan kayak Isyana, Saraswati, Yura. Itu di Bandung tuh jarang kelihatan. Karena gue anak main banget di Bandung. Kemana-mana. Kalau Uwan tuh, gue tiap kemana, wah Uwan lagi nih ada nongkrong di sini. Sebelumnya aku pernah, justru aku pertama kali memulai karir di musik itu kayaknya SD deh, bikin boyband gitu. Udah sampai rilis lagu juga. Wow, ini Fun 4 namanya. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Kok lu tahu sih? Emang kenapa gue punya TV? Kok jadi ngejudge? Dia bingung, haruskah gue berhenti di sini? Tapi kalau berhenti gue juga nggak mau. Atau lanjutin, tapi masa bakal gini terus. Nah, ini kebimbangan tentang hubungan yang akan lanjut atau tidak. Mau tak mau, harus aku lempar dadunya. Biar aku tahu angka 1 atau angka 6. Angka 1 terburuk, angka 6 terbaik. Tapi kita akan nggak pernah tahu sampai kita melempar dadunya itu. Maaf ya lagi capek atau apa. Gue sangat ngerti banget, nggak apa-apa juga. Karena ya iyalah jadwal sepadat itu. Siapa yang nggak capek? Siapa yang nggak? Bayangin lu lagi Iya, buang air besar. Buang air besar maksudnya. Yes, selamat datang di episode perdana untuk, gue menyebutnya apa ya? Podcast, bukan podcast sih. Jadi tuh ini adalah tentang gue siaran, tapi gue nggak pengen cuma siaran doang. Jadi gue punya bukti siarnya, punya arsip. Kalau di dunia radio tuh namanya bukti siar sih, tapi maksudnya gue namanya bukti siar. Ya udahlah ya, namanya bukti siar aja lah ya. Jadi gue tuh akan menginterview, isinya maksud gue di sini adalah akan menginterview musisi-musisi yang dimana gue siaran di iSuara Network. Jadi bukan buat Jakarta doang karena disiarin di 9 kota. Ada Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Surabaya, Makassar, Semarang, Banjarmasin, Palembang. Apalagi yang lewat? Ulang ya, gue takut salah. Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, terus Palembang, Medan, Makassar, Banjarmasin, 9. Nah, di 9 kota ini gue siaran bersama musisi. Nama acaranya adalah Indokustik, tapi kalau udah gue tuangin di YouTube gue, berarti gue kasih namanya Bukti Siar aja kali ya. Anyway, jadi di episode perdana ini gue tuh ketemu sama musisi umurnya 23 tahun dan dia nggak dari nol. Dia itu udah boyband duluan dan sekarang menjadi solois. Namanya Sakib. Wah, ini gila sih. Sakib tuh sangat menyenangkan diajak ngobrol. Gue nggak nyangka dia Bandung, tapi ternyata cara ngomongnya itu anak nongkrong banget. Terbukti di part pertama ini gue kenalan sama dia, terus dia bisa ngebalikin kata-kata gue. Karena dia kaget kok gue tahu background dia dulunya boyband. Ini dia part yang pertama. Kip, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak Dodo. Ya langsung kan alhamdulillah baik Kak Dodo, langsung Bandung banget. Bandung pisan. Nah, Kip, ini kemarin gue ngeliat Instagram story lo, apaan itu di warung kayak ngonten gitu? Gue lagi mampir ke konten kreator namanya Skalava Musik. Mereka base-nya di warung jengkol itu. Jadi mereka suka jamming sama temen-temennya, pakai gitar dan kahon. Dan gue kebetulan lagi main ke sana gitu. Namanya warung jengkol. Warung jengkol. Tapi itu apa, warung Madura doang atau memang dia emang warung nongkrong atau emang warung nasi? Warung Madura, tapi ada warung nasinya juga. Gue tadi lihat di depannya ada memang nasinya gitu juga. Jadi agak cukup unik, makanya mungkin rame tempatnya. Dari jam berapa sampai jam berapa kemarin? Gua sebentar doang sih, dari jam 3 malam gue jam 6 sampai jam 8-an mungkin, sekitar 2 jam. Tapi sekalian ngonten juga dong? Ngonten dong tentunya. Gila. Terus sekarang apa nih sibukannya nih? Karena tahun ini tuh aku tuh lagi pengen ngegas buat beberapa karya aku lagi. Jadi otomatis produksian lagi kenceng-kencengnya juga.
Terus bermain dan nongkrong nggak akan lupa juga. Yoi, nggak boleh dong. Yang namanya lupain main tuh nggak boleh. Sebisa mungkin punya kerjaan yang menyenangkan, yang bisa main-main. Iya nggak? Setuju nggak? Setuju banget. Oke. Pokoknya kegiatan aku lebih banyak di meningkatkan value diri, seperti aku skill gitar, skill vokal, terus sama bikin produksian musik gitu. Berarti lu kan sekarang nih 23 tahun kan usia lo ya? Ya. Ini pertama kalinya lu terjun ke industri musik atau sebelumnya lu pernah? Mungkin ada sahabat suara yang skip? Oke, sebelumnya aku pernah. Justru aku pertama kali memulai karir di musik itu kayaknya SD deh, bikin boyband gitu. Udah sampai rilis lagu juga. Tahun 2000 around ya, kita around 2000 2000 berapa ya? 2013 kayaknya. sampai itu ini ya, apa yang angka itu ya namanya? Grup. Oh, ini Fun 4 namanya. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Itu Kok lu tahu sih? Dih, emang kenapa gue punya TV? Kok jadi ngejudge? Ribut nih kita nih. Gue punya TV, Syakib. Gue orang Indonesia. Gue nontonnya itu TV-TV yang ada acara musik pagi-pagi. Oh alah, masalahnya gak semua orang tahu. Itu underrated banget. Gak semua orang tahu. Ya kali gue penyiar nggak tahu ya, serem banget profesi gue. Oh iya benar. Tapi itu menarik karena itu berapa personil sih waktu itu gue lupa. 4. Iya. Lo nggak lanjut? Pada saat itu kenapa ya? Senggang aja. Senggang aja, namanya bocah-bocah Iya. yang emosinya masih nggak jelas sih. Asik. Cuman perihal telat atau perihal apa, berantem udah. Yang berantem gitu. lo apa orang tuanya, ibunya? Termasuk sih sebenarnya orang tuanya sih. Ya itu kan semua yang ada di zamannya boyband itu kan pasti orang tuanya yang selalu pengen sempurna ya. Anaknya udah capek. Setuju. Dan sekarang ini udah dengan kemasan yang baru. Yoi. Mau tak mau. Yoi. Ini lo yang nulis. Gue sendiri yang nulis, dibantu sama teman sih, tapi base-nya tetap aku yang bikinnya. Itu apa yang membuat lo akhirnya memutuskan untuk udahlah solois lah? Apa? Sebenarnya dari awal karir musik gue pun pengennya tuh berkarir sendiri, maksudnya mencoba berkarya dengan apa yang gue pengen dan apa yang gue rasakan gue tuangkan dalam diri gue sendiri. Gue pengennya gitu awalnya. Cuman pada saat pertama kali memulai, gue banyak nggak tahu juga harus seperti apa dan lain-lain. Terus akhirnya gue kenal sama teman, kenal sama abang sendiri, kayak kenapa nggak bareng dulu biar kita sama-sama coba trial and errornya. Habis itu setelah gue rasa kayak kayaknya gue udah sanggup deh untuk sendiri. Kayaknya gue udah sedikit banyaknya tahu gimana caranya, baru deh. Oh, lo jadi sempat untuk cek ombak dulu, lihat dulu, terus juga udah yakin baru lo coba. Iya. Wih, ini mau tak mau nulis sendiri. Tantangannya apa? Tantangan dalam penulisan lagu Mau Tak Mau ini sebenarnya apa ya? Lebih ke produksiannya sih. Kalau untuk bikinnya, karena pada saat itu bikinnya cuman Berapa? kayak 1 harian lah. 1 harian. Cepet banget berarti ya? Iya, karena mungkin aku lagi merasakan banget lagi merasakan hal itu. Jadi moodnya lagi banget deh lagi. Oke, terus? Jadi rasa galau lah, rasa keselnya tertuangkan semua ke sana. Dan gue nggak mau tahu, pokoknya hari itu harus jadi. Ya gitu. Cuman jadi kadang dirasa tantangannya bukan di situ, malah di produksiannya. Karena banyak orang juga yang memproduksi itu juga. Iya, banyak banget, tangan. Bener banget. Jadi pertama kali gue kasih lagu itu ke Rin sama ke IQ, mereka dengerin, akhirnya dilempar ke label, akhirnya dapet, akhirnya di breakdown lagi sama IQ dan Rin, dibantu bikin bridge-nya sedikit nah gitu-gitu sih yang agak sedikit capek tapi seru. Oke, ntar kita kulik nih isi liriknya segala macam seperti apa dan proses kreatifnya gimana. Yang pasti Syakib dan juga Dodo Harahap masih bersama kamu di Suara Warga Indonesia. Kebayangkan ya, nongkrong banget dia sampai sore kayak gitu. Menyenangkan. Syakib tuh menyenangkan ternyata. Umur 23 tahun ternyata emang dia kayaknya punya banyak abang-abangan ketika nongkrong gitu ya. Nah di segmen yang kedua atau cut kedua gue talk gitu, gue lebih ngebahas tentang proses kreatif dia dalam menulis singlenya Mau Tak Mau. Yang pasti gue cuma pengen tahu doang apa yang dia jual di
single Mau Tak Mau ini, terus proses pembuatannya gimana. Dan ternyata gue baru tahu dia itu punya lirik yang sangat dalam menurut gue. Jadi kalau nggak salah ya, liriknya adalah kita lempar dadu, angka 1 atau 6 yang keluar kita nggak pernah tahu. Nah, karena lagu ini bercerita tentang hubungan yang udah mulai redup, tapi masih pengen diperjuangin sama si cowok. Nah, ini kayaknya nih dari si Sakib nih, pengalamannya nih. Ya, langsung aja ini dia nih. Ya, interview gue sama Sakib, obrolan gue di Indokustik. Gas! Judika dengan Sampai Kau Jadi Milikku di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Masih ada Sakib juga dengan membawa karya baru yaitu Mau Tak Mau. Dari tadi 9 kota yang gue sebutin, Kip, lu suka kota yang mana dari tadi? Yang Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Bandung, Jogja, Surabaya, Banjarmasin. Wih, Banjarmasin. Ya. Lu suka Banjarmasin? Gue belum pernah sih ke Banjarmasin. Gua itu orang Kalimantan. Banjarmasin? Enggak Banjarmasinnya, cuman deket kan sama Rinda, kayak around 3 hours doang kalau dari Banjarmasin. Jadi kasarnya kampung gua, tetap kampung gua. Kalimantan, terus orang Bandung juga. Jadi sebenarnya gini, gue di ayo, Kalimantan klarifikasi, tuh, di Kalimantan tuh kayak numpang lahir doang. Cuman kalau nyokap gue memang asli sono. Jadi nyokap gue memang orang Kalimantan, bokap gue orang Bandung. Oke. Waktu gue umur 1 tahun brojol di sono nih, Iya, gue brojol di sono. sono, Bret. Dar. Langsung cabut ke sini. Jadi hitungannya cuma numpang lahir doang gitu. Numpang akte doang. Numpang akte doang. Jadi ini ada perpaduan Kalimantan dan Bandung. Kalimantan yang orang-orangnya tuh, kok ini sesuai dengan istri gue juga orang Kalimantan. Oh, kan. iya? Cukup keras, detail dan juga idealis gitu kan. Bandung nyeni banget. Iya, Nah, setuju. lo nggak hidup di dunia seni mah gue jitak lo ya. Udah punya 2 darah itu ya. Ini ngomongin tentang single ya ini ya. Singlenya adalah Mau Tak Mau. Kip, ini di liriknya tuh lo tuh nunjukin sikap pasrah tapi tetap berusaha gitu. Ini gimana nih proses emosional yang lo berikan ketika menulis lagu ini? Apa pengalaman apa yang men-trigger lo untuk gue tuangin deh nih? Itu bisa-bisanya pengalaman pribadi lo share ke muka umum. Kalau ibarat kata Instagram story, oversharing. Iya. Ini gimana nih lo? Terkadang gue rasa juga apa ini oversharing atau enggak, tapi gue rasa dalam berkarya gue pengen jujur, dan gue bukan berarti menjelek-jelekan satu pihak kayak misalnya kepada mantan gue atau siapapun itu, enggak juga, karena mungkin bisa saja pada saat itu gue yang nggak benernya, cuman pada saat itu lagi gue yang merasakan kalau diri gue yang hanya tersakiti, padahal padahal bisa aja sama-sama tersakiti. Cuman pada saat gue lagi di momen itu kan gue hanya berpikir apa tentang gue doang, nggak mungkin gue kepikiran orang lain. Nah jadi oke, itu depannya doang tipis. Siap. Kalau lagunya sendiri ini tentang kebingungan dan kebimbangan gue terhadap hubungan yang sudah agak sedikit melempem. Tuh apa sih bahasa Indonesia dan Sudah sedikit melempem, oke sih. Udah ini ya, udah apa namanya, udah dingin gitu ya. Udah agak dingin gitu. Terus tapi salah satu dari mereka ada yang tetap masih semangat dan harus kita balikin lagi nih buat sama-sama bisa hangat kembali. Tapi gimana caranya ya? Apakah ketika si cowok ini sedang mencoba untuk membuat suasana menjadi hangat kembali, tapi cewek ininya nggak ada respon. Terus dia bingung, haruskah gue berhenti di sini? Tapi kalau berhenti gue juga nggak mau. Atau lanjutin, tapi masa bakal gini terus. Nah, ini kebimbangan tentang hubungan yang akan lanjut atau tidak. Mau tak mau, harus aku lempar dadunya. Biar aku tahu angka 1 atau angka 6. Angka 1 terburuk, angka 6 terbaik. Tapi kita akan nggak pernah tahu sampai kita melempar dadunya itu. Waktu itu lo sempat ngelempar dadu juga nggak ketika di pengalaman ini? Gue mau nanya nih, karena gue baru tahu orang mau gambling saya hitung kancing, ini dadu ya. Enggak sih, gue cuma mengibaratkan doang. Dadunya hanya ibarat gue aja takdir gitu, kayak enggak ngelempar dadu beneran. Paling lempar piring, senyuman. Cakep. Ini berarti kejadian tahun berapa? Iya dong, cerita dong. Setahun lalu lah. Setahun lalu lebih. Udah kelar semuanya atau masih bisa diperbaikin? Sudah kelar semuanya. Udah selesai ya? Beres. Udah beres ya? Bener. Sedap. Nih bridge lagu ini menyebutkan tentang menyerahkan segalanya pada Tuhan.
Nah, balik lagi. Gila. Berat banget lagu lu bawa Tuhan. Asik. Tuhan aja gak bawa gue ya. Maaf ya Tuhan. Canda. Jadi gue ini tetap pengen naro unsur harapan dalam setiap lagu gue. Nggak pengen selalu desperate atau putus asa, putus harapan, nggak pengen gitu. Jadi di ujungnya pasti gue kasih hal positifnya seperti yang di bridge ini, ku pasrahkan semua padamu, kau yang maha tahu, bila bukan dia orangnya, yang penting ku tahu jawabnya. Ya udah nggak apa-apa deh. Kalau memang bukan dia orangnya, yang penting gue tahu jawabnya. Cepet kasih tahu gue. Nah lebih udah kesel dan berserah gitu. Berserah tapi nuntut ya. Iya. Cepet. Bener, saking ininya, saking emang udah nggak ngerti nih mau gimana. Bener, karena sebenarnya itu desperate aja. Iya. Cuman sosok positif kayak, aduh, nggak boleh berpikir gini, so positif. Padahal sebenarnya dia lagi pusing juga. Oh, tapi lu dalam nulis lagu ini ada campur tangan dari teman lo mungkin yang ngasih, lo sempat diskusi sama orang lain juga nggak? Jadi kan gue tadi bikin lagunya full dulu nih. Habis itu gue kasih ke Rin sama Ikyo, ada itu A&R gue juga. Terus mereka kayak keep tambahin ini deh, enak kayaknya dikit, berapa kata, 3 kata, tambahin lagi ini bridge-nya segini, tambahin ini nadanya gini. Pokoknya di adjust lagi lah. Lo ada kesulitan nggak dengan adaptasi dari tangan orang lain terhadap idealis? Mungkin lo idealis nggak sih? Untuk musik yang solo gue agak sedikit picky sih, agak sedikit sedikit idealis dengan apa yang gue pengen sampaikan. Makanya ketika ada orang-orang yang mungkin membantu, gue pastikan orang itu sudah sama visi dan misinya sama gue. Kayak Rin dan IQ, mereka sama-sama menurut gue cara bermusik dan cara menyampaikannya itu sama kalau menurut gue. Jadi selagi itu sama, gas aja. Satu warna berarti ya. Iya, karena emang gue yakin orang-orang yang kreatif gitu ya, wah udah seninya dia acak-acak kayak lu bisa bersewarna gak nih sama gue. Jadi memang kontribusinya adalah si IQ dan Rin itu adalah ngasih lirik juga, ngasih masukin instrumen juga. Bener. Nah, ketika lu akhirnya merilis, tanggal berapa sih rilisnya? 16 April. Yo, Off air udah banyak? Off air alhamdulillah lumayan, sama promo-promo aja paling. Oke. Nah, ini apa tantangannya yang harus lo jalanin ketika merilis single ini secara sendiri dibandingkan lo dulu boyband bertebaran ya kemana. Gimana? Sebenarnya yang gue rasa ya, dengan segala apa yang telah dilalui, hari ini jauh lebih kasarnya visionnya gue kebayang. Kalau dulu aku masih menerka banget kayak kalau setelah rilis, kalau produksi seperti apa ya caranya? Gimana cara bikin lagunya ya? Gimana cara setelah aku bikin lagu mau di rekamannya di mana ya? Setelah rekaman nanti di mixingnya di mana ya? Di masteringnya di mana ya? Setelah rekaman nanti di uploadnya di mana? Promosinya gimana? Nah kalau sekarang tuh kasarnya gue sudah sedikit nggak banyak tapi ya sedikit tahu tentang gimana caranya, dan kebetulan juga dibantu dengan label, jadi akan lebih jelas visionnya menurut gue, dan sangat bersyukur banget. Oke, video klip udah ada dong? Sudah. Kita bahas ya. Yuk dong. Setelah itu kita akan TTM, tiba-tiba musikal. Terus dari cut kedua atau segmen kedua, gue dikasih masukan sama produser gue namanya Buluk. Dia itu produser Iswara. Dia ngasih masukan bahwa gimana kalau kita pertanyaannya di segmen ketiga adain games. Jadi gue tuh udah dapet pertanyaan dari dia, tinggal gue kembangin. Terus dia bilang, kita interview sambil nyanyi aja. Jadi dia jawabnya sambil nyanyi. Karena menurut gue make sense juga, karena dia kan musisi. Setiap musisi yang gue tanyain pasti punya skill menyanyi dong. Jadi pakai instrumen lagu gitu. Kayak gue sih bilangnya di Instagram gue sih TTM ya, tiba-tiba musikal ya, untuk cut yang nyanyi-nyanyi ini. Dan Sakif tuh sangat menyenangkan sekali. Dia bisa improve, dia cuek banget. Dan gue bilang gak usah jaim-jaim, lepas aja, real aja. Dan ya udah, kira kita ngobrolin tentang ya nama dia siapa, background dia apa. Dan gue baru tahu namanya Abdullah Sakif. Dan kayaknya ada curhatan sisipan juga di situ. Di cut ketiga nih, cek aja.
Indonesia. Masih bareng sama Sakib dengan lagu terbarunya Mau Tak Mau, sangat emosional. Yo. Konsep video klip gimana, Kip? Konsep video klipnya sebenarnya mudah banget sih untuk dicerna karena lagi-lagi gue pengen nekenin kalau orang-orang yang udah denger lagu gue nih tapi masih bingung maksudnya apa. Kalau nonton music video klipnya mungkin pasti akan jauh lebih paham gitu. Jadi balik lagi ke penekanan kondisi-kondisi di dalam hubungan yang sudah gue jelasin tadi, cuman dalam bentuk visual aja. Jadi kayak ada cowoknya ngasih gantungan kunci, terus ceweknya oh ya terima kasih, ternyata ketinggalan sama ceweknya, artinya kan dia nggak nganggap itu sebuah pemberian. Ya model-model gitulah. Sederhana tapi nyakitin ya kalau ketahuan. Ayo ketinggalan udah gue beli-beliin. Sakit banget bayangin. Lu pernah momen itu? Tapi bukan gantungan kunci, apa? Pelek. Buset, cewek gue montir kali ya. Haji Nawi. Apaan? Apa ya? Hal-hal gitu sih pasti pernah, cuman kayaknya yang spesifiknya gue kurang ingat ya. Kurang ingat bener. Nah ini ide awalnya dari video klip ini apa, Kip? Ide awalnya dari lirik per lirik. Misalnya lirik ini gue pengen nyatain ini, terus di brainstorming sama tim, akhirnya pilihlah satu adegan ini. Sebenarnya bukan berarti apa yang pernah gue lalui kayak gitu ya. Cuman mungkin arahnya ke sana. Ini ada adegan atau momen tertentu nggak dalam video klip yang paling menurut lo tuh personal banget atau juga paling connect gitu, relate dengan kisah asli lo? Kalau yang my favorite scene aja ya. Kalau my favorite scene itu di part terakhir. Itu di terakhir banget. Ketika kita sudah beberapa kali looping buat ngelempar dadunya, dan hasilnya mungkin jelek terus. Oke. Tapi di akhirnya gue lempar dadu, terus muter, terus ditutup sama ceweknya. Nah, tanpa tahu dapat angka berapa, terus ceweknya senyum. Menurut gue itu scene favorit gue karena itulah arti keseluruhan dari lagu Mau Tak Mau tuh ada di detik-detik terakhir. Kita lempar dadu, ditutup sama ceweknya senyum. Kita nggak pernah tahu itu berapa dadunya, tapi mungkin sebenarnya yang harus kalian tahu tuh angka tuh sebenarnya nggak ngaruh apa-apa sih. Tapi ketika kita sudah menyadari kalau angka berapapun juga sama-sama kita bisa terima dan senyumin aja bos. Sedap bos, gila. Ini kayaknya sih wajib banget nih lagunya Sakib yang Mau Tak Mau nih harus nempel di konten sosmed lo ya buat sahabat suara ya. Dan kalaupun juga memang relate ya berarti emang Sakib berhasil menyampaikan pesan yang ada di lagu tersebut. Amin. Nah, oke, Kip, kita main game, Kip, sambil nanya-nanya. Gue mau ngulik lo tapi gue gak mau nanya-nanya doang. Gak mau basi ya kalau nanya-nanya doang ya. Kita main pokoknya lo jawab dengan bernyanyi, dengan nada. Nadanya terserah gue nih. Tapi ada instrumennya. Oke. Nah instrumennya yang ini nih, Kip. Gaskeun. Gaskeun. Kita pemanasan dulu ya. Langsung jawab pakai nada ya. Siapa nama panjang kamu? Abdullah Sakib. Abdullah Sakib, sedap. Oke. Kamu lahir di mana dan kapan? 30 Desember 2001. Berarti Capricorn ya? Benar Capricorn. Idealis banget. Ya. Terus, apa hal pertama yang kamu lakukan begitu bangun tidur? Cek HP. Apa yang dicek? Chat dari bebek.
Oh, dari bebek. Anak 23 tahun ngomongnya bebek. Oke, selanjutnya, kalau cuma boleh makan satu menu yang sama selama 1 minggu, kamu pilih makanan apa? Ikan kembung balado. Oh, nasi putih panas enak tuh ya. Wah, kacau. Sayur asem. Ikan kembung balado itu adalah berarti makanan kesukaannya dari Sakib. Nah, pertanyaan selanjutnya, mau nggak balikan sama mantan kalau dia minta kesempatan kedua, dan kenapa? 5, 6, 7, go. Jelas tidak mau. Kenapa? Karena aku sudah muak denganmu. Apa yang bikin muak? Ceritanya begitu saja. Gila, anak nongkrong pakai falset. Oke, terakhir, coba ajak sahabat suara buat dengerin single baru kamu. Halo sahabat suara, dengerin lagu aku dong. Judulnya Mau Tak Mau. Kalian bisa dengar di all music platform, Terutama request di Iswara. Suara Warga Indonesia. Sorry banget kalau misalnya audionya agak keputus, tapi ya seperti itulah yang namanya di segmen ketiga tuh gue ngobrol sama musisi dengan menggunakan gimmick itu. Menyenangkan sih Sakib ini, dan gue baru tahu ternyata dia itu sangat ngefans sama Yura Yunita, Isyana, Ziva Magnolia. Jadi dia pengen banget ketemu, tapi ternyata nggak ketemu. Jadi di segmen keempat ini gue baru tahu ya ternyata di musisi Bandung itu ada musisi yang tidak tergapai. Wah, nih anak gila, informatif banget sih. Gue jadi baru tahu dia nongkrong sama Uwan Juicy Lucy, Uwan Kaisar, terus juga Julian Kaisar yang namanya Uwan ya. Bisma yang dulunya boyband juga. Terus dia nongkrong sama Rinrin, Tararin, yang Summer Dose. Terus banyak ternyata, tapi mereka tuh ternyata tidak apa ya gue bilang ya, tidak tergapai itu adalah Yura Yunita dan Isyana. Dan ini ada kejadian, aduh, ini emang selalu sih kejadian, dan ini emang seninya ya. Kan ini siarannya live ya. Jadi gue bilang sama si Sakib, kalau siaran tuh seru-seruan kayak gini tuh suka nggak bisa kerem. Gue bilang, obrolan tongkrongan tuh naik, keangkat. Terbukti sama dulu ada penyiar sebelah itu The Rockin' Live, dulunya Hard Rock FM kan. Ada penyiar, gue dengar sendiri dari podcastnya Gofar siaran sama Andira, dulu mereka siaran Drive and Jive. Gofar baru siaran, dia ngomong berak gitu. Abis kita ngomong itu, tuh anak ternyata ngerekam, akhirnya keceplosan lah merek itu. Wah, itu gue udah nggak bisa nyapuin karena gue nggak siap. Dan ini dia segmen keempat ngobrol bareng Sakib. Yura Yunita dengan Tanda. Pernah manggung bareng nggak? Belum sih. Belum. Tapi kenapa gue ngefans coba? Kenapa? Dia tuh kalau bikin lagu tuh jujur banget ya nggak? Dari cara penyampaiannya, kata-kata yang dia pilih tuh kayaknya jujur banget dari hati. Itu sih. Oh iya. Bandung juga kan? Bandung juga lagi. Wis, Bandung Pride emang. Cuman ini Bandung yang tak tergapai kayaknya. Kenapa jadi, emang gitu, ada gitu-gituan? ada. Oh ya? Kayak musisi-musisi Bandung yang tergapai yang mudah kita temukan. Dan ada juga yang jarang kita temukan kayak Isyana, Saraswati, Yura. Itu di Bandung tuh jarang kelihatan. Karena gue anak main banget di Bandung. Kalau Uwan tuh, gue tiap kemana, wah Uwan lagi nih, ada nongkrong di sini. Ini Uwan lagi. Terus Bisma tuh sering nongkrong. Jadi kita sering melihat wajah-wajah mereka kalau di Bandung. Cuman kalau kayak Yura sama
Isyana gitu itu kayak belum pernah lihat deh. Padahal mereka orang Bandung, entah Iya, beda kasta ya. Bukan. apa Uwan tapi? sama Bisma lebih lowong waktunya. lagi lowong. Enggak, padahal mereka sibuk-sibuk juga. Oh ya? Wah, Wan zaman-zaman kemarin sebulan aja hampir 34 manggung. Berarti sehari aja sampai ada 2 panggung. Gila ya. Cuman dia selalu ada wajahnya di Bandung. Mungkin memang demen main aja. Beres Bener. manggung main, beres manggung main, beres memang kayaknya memang doyan Sarapan main. aja bubur dia tuh. Langsung gimana tuh lupa tuh gue takarin gak ketemu-ketemu tuh kan ya. Nih kita balik lagi ke lagunya Sakib yang mau tak mau yang pastinya bakal berseliweran di playlistnya Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Yang kali ini pesan utama yang pengen kamu sampaikan kepada sahabat suara melalui lagu Mau Tak Mau itu apa? Kip. Buat sahabat suara yang dengerin lagu Mau Tak Mau, sebenarnya gue pengen sampein kalau namanya hubungan pasti ada anyepnya, namanya Anyep. hubungannya pasti ada basinya. Tapi ya balik lagi itu tugas masing-masing dari kita untuk menghangatkan kembali hubungannya. Kalau dirasa memang sudah tidak bisa hangat lagi atau dari salah satu pihaknya sudah tidak ada keinginan untuk menghangatkannya kembali, ya sudah tinggalkan. Dan serahkan saja pada di atas karena dia yang maha tahu. Ini masih menjadi single atau lo nantinya di tahun ini akan ada album kah? Akan ada Tahun ini? tahun ini. Enggak, pokoknya enggak Hati-hati, jangan janji. pokoknya enggak lama lagi. Gue kalau Oke. misalnya album pasti tahun ini. Oh, Tapi oke. kalau Ngeri sini, seru. pasti tahun ini, tapi kalau gue pengen ngasih tahu buat teman-teman sahabat suara di sini semua, gue bakal rilis lagu dalam waktu dekat. Lagu ini cukup personal buat gue. Jadi gue harap kalian pantengin terus gue, maksudnya update di Instagram gue, di YouTube gue, di TikTok gue, buat ngikutin kapan rilisnya, oke? Gila, ini udah pas stoknya udah ada, jadi tinggal diluncurin aja ya. Wih, ini ngeri nih kalau kayak Sakib gini nih. Sakib nih orang yang komitmen sama profesinya gokil nih, karena dia udah berani. Tahun ini pokoknya tahun ini. Amin. Amin. Kan dibantu juga sama kakak-kakak dari Trinity. Kata-kata Trinity ngasih kerjaan aja sih, orang kita belum konsep. Takutnya gitu. Ngomongin soal musisi, tadi ternyata gue baru tahu, Kip, ini menarik sih. Di Bandung tuh ada kasta-kastanya. Ada yang tergapai dan tidak tergapai. Sebenarnya itu di otak gue aja sih. Ya. Di otak gue karena gue tuh kan orangnya main banget, Kak. Iya. Maksudnya gue nggak bisa. Kalau sekarang mungkin udah agak bisa. Cuman dulu gue orangnya sehari nggak nongkrong tuh kayak nggak mungkin. Kelihatan lo aja siaran aja maju mundur kagak bisa diem. Bayangin gue misalnya sampai di kamar di rumah, bangun tidur gue pasti langsung keluar. Gue keep sarapan di rumah dulu. Kenapa? Kan bisa di luar. Gue jawabnya gitu. Gue makan di luar. Habis itu langsung dari pagi, guys nongkrong nggak? Gue ajakin teman-teman gue yang dari pagi. Terus jadi kegiatan gue tuh harus berawalnya perginya dari ada Morgi Coffee di Bandung namanya. Itu tempat gue kasarnya rumah kedua gue. Jadi rumah dipakai buat tidur doang nih. Beres gue tidur, langsung ke Morgi. Jadi misalnya gue ada promo, ada bikin lagu, ada meeting, ada apapun, berangkatnya pasti dari Morgi Coffee. Gue tipikalnya orang yang pengen nongkrong banget. Terus makanya gue jadi tahu orang-orang mana, artis-artis Bandung mana yang hadir di depan muka gue. Berarti itu orang yang wajah-wajah artis yang sering kelihatan aja. Ada juga yang kastanya menurut gue nih nggak kelihatan gitu. Kayak contohnya Yura Yunita tadi. Yura Yunita, bener kan? Tapi kelihatan di publik, gak kelihatan di mata lo, tapi dia beredar. Bener. Teh Yura, ya kan? Iya bener. Bener. Terus siapa yang sering Uwan? Siapa lagi yang sering tongkrongan lo? Bisma, Andira, Rinrin, bener. Siapa lagi? Banyak. Gusti Raihan, Zara Adisti, Hasyakila, Valeska Ali. Banyak ya? Banyak, itu anak-anak kasarnya konten kreator dan artis atau musisi Bandung, tapi yang kasarnya bisa ditemukan. Jadi kalau kalian main ke Bandung, cari aja ke coffee shop yang banyak, pasti suka ketemu. Itu ketemu sama penggemar lo juga di situ juga nggak apa-apa buat lo? Nggak apa-apa. Oh ya? Karena menurut gue sedekat itu loh? Nggak apa-apa. Gue sangat nggak apa-apa, karena gue seneng juga kalau misalnya ada yang tahu gue dan seneng gue, asal dengan just like a normal human being aja.
kan gini nih, kalau Uwan kan dia agak keberatan tuh kalau ada yang nge-storyin dari jauh, ngevideoin atau kau ucapin ulang tahun dong kak. Bener. Ada nggak lo kayak gitu, Kak? Mungkin soal kalau lo sudah di tahap Uwan pasti sih Widih, pusing tahap juga. Uwan, ya. Bener. Kalau di tahap gue sih belum segitu-gitu amat. Gue Orang masih hari 30 aja konsernya masih kurang dari 30 ya? Iya bener. Maksudnya kalau di tahap Uwan mungkin gue juga pada bakal maaf ya lagi capek atau apa. Gue sangat ngerti banget, nggak apa-apa juga. Karena ya iyalah jadwal sepadat itu. Siapa yang nggak capek? Siapa yang nggak bayangin lu lagi beres nih? Iya, buang air besar. Buang air besar maksudnya. Habis buang air besar. Gua nggak bisa nyapu. Bang Gopar. Bawa body orang lagi terus lo habis buang air besar. Gua habis buang air besar nih. Misal nih, terus tiba-tiba langsung dimintain foto, terus beres-beres buang air besar, baru mau makan dimintain foto, pasti orang juga ada ininya. Cuman kan kalau belum di saat itu kan pasti fine-fine aja. Oke. Siapa artis atau musisi yang pengen lo ajak kolaborasi? Gofar Hilman. Dia belum punya band tapi musisi Bandung gitu, siapa gitu ada? Musisi Bandung, yang pasti sih idola-idola gue sih Juicy Lucy, Rizky Febian, siapa ya? Ziva. Magnolia. Gue pengen sih. Oh. Yang duet kan? Iya, yang duet. Cakep ya. Semoga kesampaian ya. Amin. Kejadian ya. Nah, ini coba share untuk sosial media loh. Sahabat Suara mungkin tahu-tahu baru tahu nih ada nih musisi kayak gini ngomongnya ngangengong. Kok sebut merek lagi ya kan? Dar. Di mana ya sosial media lo apa aja lo mainnya? Jadi buat kalian yang pengen kepoin keseharian aku bisa langsung ke Instagram, TikTok atau YouTube di TSAQQIB untuk lihat keseharianku, kegiatanku, apa yang aku lakukan dan karya-karyaku bisa kalian update di sana. Oke. Akunnya apa sekali lagi? TSAQQIB. Dan buat kalian yang pengen dengerin lagu aku tuh bisa langsung ke all music platform, judulnya Mau Tak Mau, dan tungguin karya terbaru aku sebentar lagi akan rilis. Oke, nggak usah puterin lagunya, tapi kita suruh atau kita minta Sakip untuk live performance. Sedap. Gaskeun. Siap ya? Siap. Ini dia Sakip dengan Mau Tak Mau. Sakip dengan Mau Tak Mau. Terima kasih ya sudah main ke studionya Iswara. Terima kasih juga Kak. Semoga bisa nanti mampir lagi di sini. Ternyata semenyenangkan itu ngobrol sama Sakip dan lagunya tuh enak. Lagunya tuh mengingatkan gue dengan warna-warnanya Juicy Lucy juga, dan dia juga bilang bahwa gue terinfluence juga dengan Uwan katanya karena sering nongkrong gitu kan. Ya menyenangkan banget sama Sakip ngobrol, dan dia orangnya terbuka banget, ekstrovert banget, nongkrong banget, dan ya menurut gue ini ya musisi kayak Sakip ini nih the next yang bakal seru banget sih, apalagi dia sangat guyup banget. Dan yang bisa gue dapetin dari ngobrol sama Sakip ini adalah ternyata musisi itu emang harus nongkrong ya, supaya bisa bisa tukar pikiran, bikin karya dari ngobrol gitu. Semenyenangkan itu ngobrol sama Sakip. Jadi terima kasih buat lo yang sudah menyaksikan. Gue kasih nama Bukti Siar aja ya. Gue bingung namanya apa ya. I don't know namanya Bukti Siar atau apa, gue nggak ngerti. Ntar gue akan taruh aja deh di editannya seperti apa jadinya. Tapi thank you banget, dan lo bisa dengerin juga siaran gue live bersama penyiar Iswara lainnya, yang pastinya ada Jill Fandis, terus juga gue masih gantiin Farah Virus, terus juga ada Dina juga, terus juga ada Ibnu. Nah nanti lo bisa dengerin langsung di iswaranetwork.com/streaming, atau juga di kota-kota lo gelombang FM-nya ada, udah gue taruh di sini. Ya nanti gue edit. So thank you banget. Jangan lupa kalau lo suka dengan konten gue ini, subscribe, save, dan juga share. Terus juga jangan lupa follow juga sosial media gue yang lain seperti TikTok dan juga Instagram @dodoharahap, dan main-main juga ke podcast gue Before I Sleep. Kita ketemu lagi di Bukti Siar selanjutnya, ngobrol bareng musisi on air dari Iswara. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.